Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Allah sungguh menghargai orang yang percaya penuh kepadanya. Karena itu apapun persoalan yang kita hadapi, hanya iman kepada Allah lah yang akan menjadi kekuatan dan solusi. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, maka pada sore hari ini kita menutup tahun 2023 dengan menyadari kembali bahwa Tuhan telah menganugerahkan begitu banyak rahmat di tahun 2023. Kita mohon agar perjalanan kita di tahun baru yang akan kita mulai esok hari boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarga kita. Mari kita berdoa. Intensi misa untuk hari ini ucapan syukur atas ulang tahun anak kekasih Christian Adam Marti. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria boleh senantiasa memberikan berkat untuk anak ini. Juga ucapan syukur atas ulang tahun saudara kita Bapak Alexander Andri. Saudara-saudari, marilah kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hamba-Kulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankan-Nya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah
seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati kucing, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Iskak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang besarlah dari Iskak yang akan disebut keturunan. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dia sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret,
kita diajak untuk merenungkan kembali apa makna keluarga bagi hidup kita masing-masing. Keluarga adalah rumah, tempat setiap orang mengalami berbagai proses pertumbuhan dan hidup. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang semua anggotanya menyadari bahwa mereka diutus untuk saling mengasihi satu sama lain. Maka keluarga disebut sebagai laboratorium bagi setiap insan untuk belajar mengenal, mencintai, dan melayani di dalam komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Apakah apa yang saya sebut ini sudah terjadi di keluarga kita masing-masing? Ini saya kira yang perlu kita renungkan. Kalau berangkat dari pernyataan ini bahwa untuk membangun sebuah keluarga, terutama keluarga Kristiani, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa di akhir-akhir ini begitu banyak persoalan yang muncul dan merebak di tengah-tengah keluarga Kristiani. Kalau dulu kita mengakui bahwa kesetiaan di dalam hidup perkawinan Katolik itu menjadi sesuatu yang menguatkan atau menjadi kekuatan iman yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang teguh di dalam kesetiaan hidup berkeluarga, tetapi makin ke sini realita itu menjadi surut karena ada begitu banyak orang yang menjalani hidup perkawinan dengan berbagai macam tantangan dan akhirnya menyerah kalah. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana kita memaknai kembali arti dari perkawinan Katolik yang saya kira menjadi sebuah perkawinan suci yang dilangsungkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau saya biasanya mengajar di khusus persiapan perkawinan, saya selalu bertanya, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Anda semua itu menikah atau menjalani hidup di dalam perkawinan? Ada yang menjawab macam-macam. Saya ingin bahwa setelah saya menikah, saya ingin dalam hidup perkawinan saya begini, begitu, dan seterusnya. Sebenarnya dalam hidup perkawinan Kristiani ada 3 tujuan yang utama yang saya kira menjadi tujuan atau hakikat dasar dari hidup perkawinan Katolik. Ini sebagai refresh kembali untuk Anda yang memilih hidup perkawinan. 3 tujuan hidup perkawinan itu apa? Yang Anda masih ingat dan Anda perjuangkan sampai dengan hari ini. Yang pertama, ya, hidup di dalam kesetiaan. Yang kedua, tidak muncul. Ada 3. Yang pertama itu kebersamaan, lalu yang kedua kebahagiaan atau kesejahteraan, yang ketiga itu adalah demi keturunan. Artinya bahwa orang yang mau menikah di dalam perkawinan Katolik adalah orang yang mau memilih untuk hidup bersama di dalam damai dan juga di dalam keharmonisan. Orang yang menikah tentu tidak memilih untuk sendiri-sendiri. Setelah menikah mereka hidup masing-masing. Tidak seperti itu. Perkawinan itu adalah menyatukan 2 pribadi untuk menjalani kebersamaan seluruh hidup di dalam suka dan duka, di dalam untung dan malah, di waktu sehat dan di waktu sakit. Tidak hanya pas sehat saja, pas sakit tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk membangun kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masing-masing orang yang memilih untuk hidup perkawinan itu memiliki panggilan untuk membahagiakan atau menyejahterakan pasangannya. Kalau itu tidak dilakukan, dia tidak memahami tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, tadi saya sebut, orang menikah itu tujuannya adalah untuk demi keturunan. Saya dulu pernah menerima kanonik atau mendampingi proses penyelidikan kanonik. Kebetulan ada calon suami istri yang satu itu dari Prancis, orang bule, yang satu orang Bandung. Lalu saya tanya mereka, apakah Anda berdua sudah merencanakan untuk
berketurunan nanti setelah menikah. Lalu yang perempuan mengatakan, maaf pastor, itu tidak dalam rencana kami. Lalu yang orang Prancis mengatakan, I'm sorry, I don't like child. Saya tidak suka anak-anak. Lalu apa yang ingin Anda perjuangkan dalam hidup perkawinan nanti? Mereka mengatakan, kami ingin hidup bahagia hanya berdua saja. Tidak perlu diribetin dengan anak-anak. Punya anak itu ribet enggak? Ribet enggak untuk orang tua? Ribet enggak? Enggak berani karena anaknya ada. Yang anaknya enggak ikut, ribet enggak? Ribet katanya. Kalau yang anaknya ikut enggak berani. Sekarang saya tanya anak-anak, punya orang tua ribet enggak? Kalau ribet ya cari makan sendiri. Memang hidup dalam perkawinan, punya anak, berketurunan, dan ya, dalam dinamika hidup keluarga pasti ribet. Tetapi bahwa itulah yang menjadi dinamika di dalam hidup perkawinan. 3 hal itu harus disadari dan juga harus dihidupi dengan baik. Maka ada 3 tujuan tadi harus ditopang dengan hakikat dasar dari hidup perkawinan Katolik itu sendiri. Yang pertama, sifat hakikat dari perkawinan Katolik yang pertama adalah indissolubilitas. Artinya apa? Apa artinya? Saya sebutkan dalam bahasa Kalimantan, indissolubilitas. Artinya indissolubilitas. Artinya adalah tidak terceraikan. Perkawinan Katolik itu tidak mengenal kata cerai. Tapi kan ada yang berpisah, pastor. Ya, karena mereka hidup di dalam egoisme sendiri, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Tetapi sifat dasarnya sesungguhnya perkawinan Katolik itu tetap dan tidak berubah, yaitu indissolubilitas atau tidak terceraikan. Lalu yang kedua, sifat hakikat dari perkawinan Katolik adalah bukan monolog ya, monogami. Hanya menikah dengan satu orang saja, tidak boleh double, apalagi triple. Jadi hanya dengan satu orang saja. Lalu yang ketiga adalah pro-life atau pro apa? Ya, prokreasi, bukan rekreasi. Orang menikah itu tidak tujuannya untuk rekreasi. Kalau tadi saya bertanya kepada 2 orang ini yang calon menikah, yang satu orang Prancis, satu orang Indonesia ini, mereka tujuan menikahnya adalah hanya untuk rekreasi saja, hanya untuk bersenang-senang berdua saja, tetapi tidak terarah kepada keturunan, tidak terarah kepada prokreasi, demi keturunan dan juga demi pendidikan bagi anak-anak yang dilahirkan. Maka saya kira hal ini yang perlu menjadi catatan dan renungan bagi kita kalau kita merenungkan pesta keluarga Kudus Nazaret. Yesus diasuh oleh 2 orang tua yang luar biasa. Yusuf yang dengan kerendahan hati dan juga kegigihannya menjalani kehidupan sebagai ayah dan sebagai orang tua yang ideal. Maria juga begitu, menjalani kehidupan sebagai seorang ibu dan juga sebagai orang tua yang ideal. Maka Yesus bertumbuh di dalam hikmat dan kasih Allah, sungguh hadir di dalam kehidupan keluarga kudus ini. Kita diajak untuk meneladani keluarga kudus ini agar hidup kita semakin bertumbuh di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita mendengar. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam proses Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan itu yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang pada ketuaan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja berkembang menjadi keluarga besar, di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab dan yang menjadi ciri-cirinya yang khas. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa mendampingi para bapak dan ibu, agar mereka dalam kesulitan tetap tabah bertahan. Karena yakin bahwa cinta kasih-Nya yang tanpa pamrih menjadi jaminan pendidikan anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda kita, semoga Allah Bapa menyadarkan kaum muda kami bahwa hari depan mereka harus mereka bangun dengan kebebasan, tetapi penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dalam usaha untuk menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mensyukuri segala rahmat dan kebaikan yang Kau sertakan di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2023. Engkau menyediakan begitu banyak rahmat, dan rahmat itu boleh kami gunakan untuk hidup dan pertumbuhan iman kami. Sebentar lagi kami akan menyongsong tahun baru 2024. Kiranya Engkau juga memberikan berkat yang kami butuhkan, agar dalam perjalanan di tahun yang baru, kami boleh hidup di dalam rahmat dan firman-Mu, sehingga kami dapat mengalami sukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami, sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah, sekarang dan selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami hidupkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami persatukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti ini, kami minum dari piala ini.
Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Umat yang diperbolehkan terima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang secara hukum gereja.
Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladani keluarga kudus di Nazaret, dan kelak Kau perkenankan kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Setelah misa sore hari ini, dilanjutkan dengan doa bersama anak-anak OMK, Bina Iman Remaja, dan KSK di aula atas gereja. Besok sore, misa awal tahun, Senin 1 Januari 2024, dilaksanakan pada pukul 17. Misa Natal Lansia akan diadakan pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal Lansia pada hari Selasa 9 Januari 2024 di Kampung Sampiren, Kecamatan Samarang. Umat yang ikut hadir kumpul di gereja pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk parkir kendaraan misa awal tahun pada hari Senin tanggal 1 Januari, mobil diarahkan ke KAI dan motor tetap di halaman SMP Yosudarso. Pembelajaran komuni pertama akan dimulai hari Minggu 28 Januari 2024. Mohon orang tua untuk mengembalikan formulir pendaftaran serta persyaratan-persyaratannya di sekretariat paroki sebelum tanggal pelaksanaan. Persiapan akhir penerimaan sakramen penguatan dilaksanakan tanggal 13 Januari setelah misa sore di dalam gereja. Rekoleksi untuk calon krismawan dan krismawati akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 setelah misa sore bertempat di aula atas. Semua peserta krisma wajib hadir. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, besok
Tidak ada misa pagi, misa diadakan sore hari. Tadi sudah disebutkan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Besok itu Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Hari Raya kita adakan sore. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang membantu perayaan Ekaristi ini dan juga seluruh umat yang hadir. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjelang tahun baru 2024. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Thank you.